Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Al-Muslih Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitab Tauhid wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pada pertemuan terlalu kita sudah membahas ayat yang kedua dari kitab Tauhid, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan kemarin saya katakan masih ada pembahasan mengenai ibadah dan taghut yang belum diselesaikan. Cuman tidak apa-apa diundurkan. Kelihatannya nanti ada bab khusus nanti dibuat oleh Syekh Muhammad tentang rincian taghut, baik berupa matbu ataupun muta'. Iya, maka kita undurkan pembahasannya. Demikian pula masalah rukun-rukun ibadah akan diisyaratkan nanti dalam beberapa bab oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau pada ayat selanjutnya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb engkau telah qada, menetapkan, yaitu alla ta'budu illa iyyah, yaitu hendaknya atau agar kalian jangan beribadah, tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Iya. Ini ayat yang ketiga yang beliau bawakan dalam kitab Tauhid, yang mana sisi munasabah, sisi kesesuaian antara ayat dengan judul kitab jelas, di mana beliau menerangkan dengan ayat ini, membawakan ayat ini bahwa at-tauhid itu merupakan ketetapan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makna alla ta'budu illa iyyah ini sama maknanya dengan la ilaha illallah atau u'budullah wajtanibut taghut. Ini sama maknanya semua, karena terkandung di dalamnya apa? An-nafy wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Adapun penafian semua ibadah dari Allah, dari selain Allah Ta'ala pada kalimat alla ta'budu, dan penetapannya pada kalimat illa iyyah. Iya. Kata penulis rahimahullah dalam Salahatul Usul bahwa la ilaha itu apa? Nafian jami'a yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah, yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Dan ilallah, kata beliau, musbitunil ibadati lillahi ta'ala, menetapkan bahwa semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama yang masyhur disebutkan dalam buku At-Kutubut Tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada, dan Rabb kalian telah menetapkan. Iya. Telah menetapkan. Bila kita ketahui bahwa al-qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terjadi, seperti yang telah dibahas atau mungkin sudah didengar dalam pembahasan atau perbedaan antara al-qada wal qadar. Disebutkan bahwa al-qada, perbedaannya, kalau al-qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Seperti yang tersebut dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Imam Muslim, qaddarallahu
Dalam sebagian riwayat kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Ta'ala telah mentakdirkan, dan sebagian riwayat menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sementara qada itu adalah qadar yang telah terjadi. Qada itu adalah qadar yang telah terjadi. Maka sesuatu tidak bisa dikatakan dia qada Allah kecuali setelah apa? Terjadinya, kan begitu. Nanti setelah terjadi baru dikatakan oh ini qada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah setiap qada itu pasti terjadi, pasti terwujud. Maka di sini ada iskal muncul pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kalian, Rabb kamu telah qada, menetapkan agar kalian semua wahai manusia, jin dan manusia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka di sini mungkin akan muncul semacam ketidakjelasan. Ya, di sini dikatakan Rabb kalian telah menetapkan, telah mengqada bahwa kalian semua tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya. Sementara qada itu pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi, ya kan begitu? Ya, pasti terjadi. Nah, ini kita pandang lahiriah dulu. Ya, pasti terjadi. Sementara kenyataannya, apakah setiap makhluk itu beribadah kepada Allah? Kan tidak. Kan begitu. Padahal dikatakan Allah telah menetapkan, mengqada bahwa kalian semua tidak boleh menyembah kecuali hanya pada Allah. Sementara apa? Kenyataannya ada yang menyembah selain Allah. Berarti qada di sini terjadi atau tidak? Qadanya Allah di sini terjadi atau tidak? Jadi kan qadanya Allah ta'budu, kalian semuanya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tapi kenyataannya ada yang tidak beribadah kepada Allah. Berarti qadanya di sini terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Maksudnya? Tidak terjadi. Karena Rabb Allah telah menetapkan. Sama kalau katakan Allah Ta'ala telah mengqada al-maut, kematian, kepada si fulan misalnya. Maka apa? Iya, dia mati. Kemudian ketika Allah mengqada bahwa semua manusia harus lapar, maka semua apa? Harus terkena. Dikatakan keimanannya Abu Bakar, kafirnya Abu Jahal, semuanya adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tauhid ini dikatakan qadanya Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk. Qadanya Allah kepada seluruh makhluk. Kan begitu. Tapi secara kenyataan tidak semua makhluk bertauhid. Tidak semua makhluk bertauhid. Maka di sini para ulama memberikan penafsiran bahwa makna al-qada di sini, makna al-qada di sini adalah wassa, adalah memberikan wasiat. Qada di sini bermakna wassa. Memberikan wasiat. Sehingga endingkan dengan qada di sini bukan artinya menetapkan. Bukan artinya menetapkan, tapi bermakna mewasiatkan. Dan ini penafsiran dari sebagian sahabat, bahkan merupakan qiraah dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Di mana pada qiraah Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud beliau membaca ayat ini, wa wassa rabbuka, dan Rabb kalian telah mewasiatkan. Rabb kalian telah mewasiatkan. Nah, dan ini juga dipertegas bahwa pada kalimat Allah ta'budu, an di situ an apa? Tafsiriyah. Di mana an tafsiriyah dimaklumi datangnya setelah apa? Fi'il yang fihi maknal qaul duna hurufihi. Ya kan, sebelumnya ada fi'il yang bermakna ucapan tapi bukan berupa huruf-hurufnya. Bukan huruf qaf, waw dan lam. Iya. Sementara wassa itu bermakna qaul. Wassa bermakna al-qaul. Iya. Atau mungkin juga diberikan makhraj yang kedua, jalan lain, taujih yang kedua. Kita katakan bahwa qada Allah Ta'ala terbagi menjadi dua. Jadi cara untuk menghilangkan iskal tadi. Jadi paham dulu iskalnya ya.
Iskalnya ketika dikatakan qada pasti terjadi. Ya kan? Qada itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Tapi ketika Allah mengqada semua makhluk harus beribadah, toh ternyata ada yang tidak beribadah. Berarti qada ini tidak terjadi. Sementara qada itu pasti terjadi. Bagaimana cara mengkompromikannya, iskalnya? Cara yang pertama, kita katakan apa? Bahwa qada di sini endingkan dengannya adalah wassa. Qada bermakna mewasiatkan. Kalau Allah mewasiatkan sesuatu, ya makhluk ada yang mengerjakan, ada yang tidak, kan begitu? Iya. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sekedar menunjukkan jalan yang benar, mewasiatkan jalan yang benar. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ya kan? Faminkum man amana wa minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Iya. Jadi ini makhraj yang pertama, jalan keluar yang pertama dari iskal ini, bahwa qada di sini bermakna wassa. Ya, dan ini dipertegas, diperkuat dengan adanya an tafsiriyah di situ pada kalimat alla, an la. Fadhil. Kemudian digabung menjadi alla. Karena an ini biasanya an dalam ilmu nahwu datang setelah fiil yang bermakna qaul tapi duna hurufihi, bukan berupa huruf-hurufnya, yakni bukan huruf qaf, waw, lam. Tapi kata fiil-fiil lain yang semana dengan qala. Ya, dan di antara fiil yang semana dengan qala adalah wassa, kan begitu, mewasiatkan. Ya. Makhraj yang kedua, jalan keluar yang kedua, kita bisa katakan bahwa qada Allah terbagi menjadi dua. Qada Allah terbagi menjadi dua. Ada al-qada al-kauniyah dan ada apa? Al-qada asy-syar'iyyah. Ya, jadi yang pertama al-qada al-kauniyah dan yang kedua al-qada asy-syar'iyyah. Dan pembagian sesuatu menjadi kauniyah, syar'iyyah ini ada beberapa bentuk ya, atau ada beberapa perkara dalam agama yang terbagi menjadi kauniyah, syar'iyyah. Misalnya ada apa? Al-qadar, pentakdiran. Ada pentakdiran sifatnya kauniyah, ada syar'iyyah. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Iya. Ada idzin asy-syar'iyyah, ada idzin al-kauniyah. Kan begitu. Dan ada beberapa perkara lain yang para ulama menyebutkan bahwa dia terbagi menjadi dua, kauniyah, syar'iyyah. Iya. Yang mana semua makna-makna yang terbagi menjadi kauniyah dan syar'iyyah itu hampir mirip semuanya. Iya. Yang mana qada al-kauniyah itu sama maknanya dengan al-qadar al-kauniyah. Atau iradah kauniyah, sama maknanya. Qada al-kauniyah yakni sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Iya. Ini qada al-kauniyah. Qada Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Tapi terkadang pada perkara yang Allah cintai, terkadang juga pada perkara yang Allah tidak cintai. Terkadang pada perkara yang Allah cintai dan terkadang pada perkara yang Allah Ta'ala benci, yakni benci li dzatihi. Ya. Asal perbuatannya dibenci. Iya. Misalnya kalau ada seorang yang kecelakaan atau terbunuh, dikatakan ini sudah qadanya Allah. Pembunuhan kan kejelekan, dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi dikatakan apa? Ini qadanya Allah, karena sudah terjadi. Sudah terjadi, ini qadanya Allah. Ya. Qada di sini diinginkan qada al-kauniyah. Tapi ingat ya, ketika Allah mengqada sesuatu yang dibenci, itu dibenci zatnya. Ya. Zat amalan tersebut dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, terus bagaimana ketika sesuatu amalan dibenci oleh Allah, terus kenapa dia menetapkan terjadinya padahal dibenci? Maka kita katakan Allah Ta'ala menetapkan sesuatu yang jelek sebenarnya karena dia mencintainya. Tapi dia mencintai apa? Asar
pengaruh baik atau akibat baik yang akan timbul di baliknya, di balik kejelekan tersebut yang biasa dikenal dengan nama hikmah. Iya. Jadi walaupun zat perbuatan tersebut dibenci oleh Allah, tapi Allah Ta'ala tetap menakdirkan sesuatu yang jelek tersebut karena adanya kebaikan yang lahir di baliknya. Ini insyaallah pembahasannya dalam pembahasan takdir. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya al-qada asy-syar'iyyah. Al-qada asy-syar'iyyah. Yang mana al-qada asy-syar'iyyah ini qada yang belum tentu terjadinya. Qada yang belum tentu terjadi. Iya. Qada yang belum tentu terjadi, akan tetapi pada semua perkara yang dicintai Allah. Pada semua perkara yang dicintai Allah. Jadi qada Allah yang bersifat syariah itu semua perkara yang dicintai, tidak ada yang dibenci. Iya. Jadi secara umum al-qada kauniyah dengan qada syariah punya dua sisi perbedaan. Perbedaan yang pertama dari sisi wuqu', terjadi tidaknya. Apa perbedaannya? Kalau qada al-kauniyah pasti terjadi, sementara qada syariah belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Perbedaan yang kedua dari sisi ta'alluqnya. Iya. Apa namanya? Amalan yang terkait dengan qada tersebut. Kalau kauniyah kadang merupakan perkara yang dicintai, kadang merupakan perkara yang dibenci. Sementara qada asy-syar'iyyah itu pada semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih contoh saya untuk memperjelas ya. Misal keimanannya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab beriman. Ini qada kauniyah atau qada syar'iyyah? Hah? Sekarang pertama, keimanan itu dicintai oleh Allah. Cintai kan? Keimanannya Umar bin Khattab Allah cintai. Berarti dia qada syar'iyyah karena dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian terjadi atau tidak? Terjadi. Maka berarti keimanannya Umar bin Khattab ini beliau beriman berdasarkan qada Allah yang kauni dan syar'i. Qada kauni sekaligus syar'i. Kenapa kauni? Sudah terjadi. Kenapa syar'i? Karena Allah cintai. Kan begitu? Iya. Percontohan lain, dan ini sekedar perumpamaan ya. Misalnya kekafirannya Utsman bin Affan. Kekafirannya Utsman bin Affan. Taib. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kafir, dicintai oleh Allah. Allah menginginkan hambanya kafir? Kan tidak kan? Makanya diutus Rasul. Berarti Allah tidak menginginkan hamba-hambanya kafir. Berarti kekafiran Umar bin Khattab bukan qada syar'iyyah. Kekafirannya Utsman bin Affan bukan apa? Qada syar'iyyah. Paham? Bukan qada syar'iyyah. Terus terjadi atau tidak? Hah? Tidak terjadi kan? Utsman bin Affan tidak kafir. Paham? Berarti juga bukan qada kauniyah. Makanya tidak terjadi. Ya kan? Sesuatu yang bukan qada kauniyah, bukan pula qada syariah, ya tidak terjadi. Paham kan? Karena Utsman bin Affan tidak kafir. Kenapa? Allah tidak inginkan secara kauni, Allah tidak inginkan secara syar'i. Mafhum? Ya. Ya, Pak. Iya. Ulang, iya. Ya, dari asalnya dari dua perbedaan tadi itu. Jadi kauniyah itu kadang terjadi, kadang tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Kauniyah pasti terjadi ya. Kauniyah pasti terjadi. Cuman iradah qadanya Allah ini kadang Allah menetapkan yang baik, kadang yang jelek. Kalau syar'i ya, semua pada perkara-perkara yang baik saja. Qadanya Allah pada yang baik-baik saja. Tapi belum tentu terjadi. Inilah makanya dikatakan syar'iyah, syariat kan tidak semua orang amalkan. Ya kan? Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, apakah semua manusia amalkan? Tidak, makanya dikatakan qada syar'iyah. Penetapan yang sifatnya syariat. Karena ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Tapi syariat semua dicintai oleh Allah kan? Semua dicintai oleh Allah. Makanya kita katakan qada syar'iyah itu pada semua perkara yang dicintai oleh Allah, walaupun belum tentu terjadinya. Nah, sekarang kayak tadi misalnya keimanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Ini keimanan manusia, Allah tuntut, Allah inginkan, Allah tetapkan. Maka dia qada syar'iyah. Kemudian apa? Terjadi. Berarti dia qada al-kauniyah. Iya. Karena ya ini kehebatan seorang muslim, keutamaan seorang muslim dibandingkan pelaku maksiat. Pelaku maksiat juga menjalankan qada'nya Allah. Tapi seorang mukmin dia memenuhi kedua jenis qada'nya Allah, kedua jenis iradahnya Allah, kauniyah dan syar'iyah. Kan begitu. Ya, contoh tadi misalnya, contoh yang kedua saya sebutkan tadi misalnya kekafirannya salah seorang sahabat. Kekafiran salah seorang sahabat. Ya. Contoh tadi misalnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kita katakan kekafiran manusia Allah tidak inginkan. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekafiran pada hamba-hambanya. Berarti kafirnya Utsman bin Affan bukan qada syar'iyah. Kan begitu. Apakah dia terjadi? Tidak, berarti juga bukan qada al-kauniyah, kan begitu. Berarti sesuatu yang tidak terjadi di alam ini itu tidak terjadi karena Allah tidak inginkan secara, tidak tetapkan secara kauni dan secara syar'i. Ya. Contoh yang ketiga, misal seorang melakukan kemaksiatan, mencuri dia dan selesai mencuri, berhasil pencuriannya. Nah, sekarang ketika pencuriannya berhasil, ini qada apa ini? Kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah, karena telah terjadi, iya kan? Telah terjadi. Iya. Tapi dia syar'iyah? Tidak, pencurian tidak Allah inginkan. Iya. Nah, contoh lain misalnya kafirnya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal kafir tidak? Kafir, terjadi. Berarti Allah tetapkan dia kafir secara kauniyah. Tapi secara syariah, Allah tidak tetapkan dia apa? Tidak tetapkan Abu Jahal kafir secara syariah. Makanya diutus Rasul untuk menyadarkan dia. Kan begitu. Iya. Maka maksiat yang terjadi di muka bumi ini dengan semua bentuknya itu terjadi dengan qada Allah al-kauniyah. Tapi secara syariah tidak. Allah tidak menetapkan secara syariah, dilarang. Kan begitu. Iya. Dan ada yang bentuk yang keempat, sesuatu yang merupakan qada syariah tapi tidak qada al-kauniyah. Tidak ada qada al-kauniyah. Ini agak sulit cari contohnya. Sesuatu yang syar'i tapi tidak tidak terjadi. Ya, qada syariah tapi tidak qada al-kauniyah. Atau misalnya syariah tapi tidak kauniyah, seperti pada ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kalian telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Iya. Sekarang di sini perintah beribadah kepada Allah Taala, bertauhid kepadanya, syariah atau kauniyah? Penetapan syariah kan? Ketetapan dari Allah. Qada rabbuka. Rabb kalian telah mengqada, menetapkan, memberikan hukum, kalian harus bertauhid. Tapi kenyataannya apakah semua bertauhid? Kan tidak. Iya. Maka di sini nih makhraj yang kedua, jalan keluar yang kedua, kita katakan qada di sini adalah apa? Qada asy-syar'iyyah yang diinginkan dalam ayat ini, bukan qada al-kauniyah. Iya. Makanya walaupun Allah mengqada semua makhluk beribadah, tetap tidak semua makhluk beribadah. Karena ini hanyalah qada syar'iyah, yakni seakan-akan Allah memerintahkan. Iya. Karena Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini qada yakni amarah. Allah memerintahkan. Iya. Kalau Allah perintah, ada yang taat, ada yang membangkang. Iya. Fungsinya kita jelaskan ini agar jangan sampai ini tadi kembali kepada seperti pada pembahasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar jangan sampai ada mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabb kalian telah mengqada harus bertauhid. Sementara qadanya Allah apa? Pasti terjadi. Kalau begitu sekarang kita semua sedang bertauhid. Ya kan? Kita sekarang sudah bertauhid. Karena dia mengatakan qada di sini qada kauniyah. Sehingga walaupun orang kafir dia bertauhid. Karena katanya qada, Allah sudah mengqada. Dan qadanya Allah pasti terjadi. Nah, ini butuh dijelaskan bahwa qada di sini bukan qada al-kauniyah,
tapi al-qada apa? Qada asy-syar'iyyah. Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada orang tua. Ihsana di sini maf'ul mutlaq, ya takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana, yang fungsinya untuk menguatkan. Wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian ihsanan, dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Iya, dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Ya, atau ya karena sebelumnya pakai an ya, alla ta'budu illa iyyah, ya berarti takdirnya wa antuhsinu, ya karena sebelumnya pakai an. Wa antuhsinu bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Baik, sini menunjukkan besarnya kedudukan kedua orang tua, ya. Keutamaan mereka, kemuliaan mereka, ya, dan wajibnya berbakti kepada mereka, ya. Dan cukuplah menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan mereka tatkala Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak mereka setelah haknya, ya. Setelah penyebutan hak tauhid, langsung disebutkan hak pada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Iya. Wa bil walidaini ihsana. Maka ini jelas menunjukkan bagaimana kewajiban seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi dalam ayat lanjutan ayat ini diterangkan, Allah Ta'ala menyatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Iya. Wakhfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan ketika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah tua, ya, di sisimu, di bawah perawatanmu, maka janganlah kamu mengatakan ya, ucapan hardikan atau ucapan keengganan. Wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan rahmat, dan berdoalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, karena ia telah warid nas-nas dari Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan wajibnya seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya, di antaranya adalah hadits Anas bin Malik, di mana Nabi sallam suatu hari naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata amin, amin dan amin sebanyak tiga kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta, untuk apa engkau mengucapkan amin? Maka beliau bersabda, atani Jibril faqala, Jibril berkata kepadaku, datang kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad, ragima anfum mri'in dzukirtu atau dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kecelakaan seorang yang namamu disebutkan di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin. Faqultu amin, maka saya pun berkata amin. Ya. Kemudian doa yang kedua, kecelakaan bagi seorang dakhala alaihi syahr Ramadan, yang bulan Ramadan masuk kepadanya, tsumma kharaja wa lam yughfarlah, kemudian dia keluar darinya dalam keadaan dia tidak diampuni, maka beliau mengaminkan. Syahidnya pada doa yang ketiga, ragima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma, kecelakaan bagi seorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, akan tetapi kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya kedua orang tuanya memasukkan dia ke dalam surga, yakni dia tidak berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, sehingga dengan amalannya kepada keduanya itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Iya, masuk ke dalam surga. Nah, kemudian juga pada dosa pada hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ingin saya kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar. Atau dalam hadits Abu Bakrah. Iya, dalam hadits Abu Bakrah. Iya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirku al-isyraku billah
wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, juga riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian tidak akan disucikan dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, perempuan yang bersisir dengan pola sisir laki-laki. Yang ketiga ad-dayyus, ini pimpinan rumah tangga yang melihat kemungkaran dalam rumah tangganya kemudian dia tidak merubahnya. Kemudian beliau bersabda melanjutkan, wa salasun la yadkhulunal jannah, 3 kelompok lain tidak masuk ke dalam surga. Ketiganya diulang lagi. Yang pertama al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua al-mudminul khamar, yang candu khamar, minum khamar. Dan yang ketiga al-mannan bima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia berikan. Mengertikan di sini pada dua hukuman ini, salasun, 3 orang yang tidak akan dibicara oleh Allah, tidak akan disucikan, bagi mereka ada pedih. Hukuman yang kedua disebutkan tidak akan masuk surga. Al-aqli walidayhi berulang pada kedua dosa ini, pada kedua hukuman ini. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka, mengutamakan mereka, dan menyebutkan hak kedua orang tua setelah haknya, sebagai tambih dari orang-orang yang jangan sampai hanya memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelisih atau menelantarkan. Karena banyak sebagian masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Terkadang dia mempertanyakan tentang masalah agama, kemudian tapi katanya bertentangan dengan kedua orang tua. Maka di sini hendaknya dikompromikan keduanya dan jangan saling dipertentangkan. Dan hendaknya seorang mengetahui di mana haknya Allah, di mana haknya orang tua. Terkadang kita mendahulukan kehendak Allah Ta'ala dibandingkan kehendak orang tua, dan terkadang juga sebaliknya. Misal ketika seorang lagi semangatnya belajar, mau belajar bahasa Arab, mau belajar ini, anggaplah selain tauhid, selain akidah tauhid atau pembahasan fikih yang sifatnya dia belum mengamalkannya. Misalnya anak sekolah belajar fikih zakat, atau anak sekolah belajar fikih haji. Maka hukum seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini hukumnya fardu kifayah, belajar bahasa Arab. Kemudian orang tuanya bilang jangan pergi belajar, bantu saya. Terus pergi belajar di sini, tunggu bantu kerja ini, bantu kerja itu. Maka di sini terkadang seorang mengatakan, ini masalah agama lebih penting. Masalah agama lebih penting. Akhirnya dia pergi belajar agama. Kemudian dia meninggalkan meninggalkan perintah orang tuanya. Maka di sini ini menunjukkan ketidakpahaman dia dalam mengenal hak-hak setiap pemilik hak. Setiap pemilik hak. Kita katakan mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan tadi hukumnya fardu kifayah, kan begitu. Sementara belajar atau menaati orang tua adalah fardu ain. Maka tentunya fardu ain lebih dahulukan daripada fardu kifayah. Bahkan sebagian para masyayikh ketika dipertanyakan kepada beliau, dilarang, seorang perempuan dilarang keluar dari rumahnya oleh orang tuanya. Untuk mengikuti taklim. Sekarang kita pertanyakan, apakah untuk mempelajari agama Allah itu harus keluar rumah terkhusus bagi perempuan? Tidak. Apalagi di zaman sekarang kan, apalagi kalau ada internetnya di rumah. Ada internetnya di rumah, setiap taklim 24 jam dia sudah dengar. Atau dia membeli MP3 kemudian didengar di rumahnya. Atau dia membeli buku agama terus dia baca di rumahnya. Iya kan? Agama tidak mesti harus keluar ke majelis taklim.
Dan maka ketika orang tua yang melarangnya, apalagi seorang wanita, maka dia wajib mendengarkan, tidak boleh keluar. Karena apa? Perintah mereka lebih dahulu kan. Toh orang tua tidak mengatakan kamu jangan belajar agama, kan begitu. Dia hanya melarang jangan keluar rumah. Seandainya dilarang jangan belajar agama, ini tidak boleh ditaati, kan begitu. Tapi hanya dikatakan jangan keluar rumah, tidak dilarang belajar agama. Maka ini bisa dikompromikan. Bisa apa? Dikompromikan. Perintah Allah tetap dijalankan, perintah orang tua tetap dikerjakan. Ya. Maka ini hal-hal yang kadang kurang dipahami, dan saya rasa hal-hal yang seperti ini kadang banyak terjadi terkhusus di kalangan kaum muslimin yang baru pertama kali mengenal ilmu agama yang benar, kadang lagi semangat-semangat sehingga menelantarkan perintah orang tuanya. Dan ketahuilah bahwa keberkahan ilmu tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan ridho dari kedua orang tua. Ridhoan dari kedua orang tua, karena ialah para ulama terdahulu dikenal mereka sebagai orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan semacam Imam siapa itu dalam biografinya, ketika orang tuanya masih hidup, kalau salah Abu Hatim atau Abu Zur'ah, ketika dipanggil oleh gurunya untuk ikut dia, karena gurunya melihat orang ini cerdas, maka dipanggil ikut keluar bersama dia. Artinya belajar langsung, saya akan ajari dia secara khusus agar dia jadi ini. Maka dia pun mengatakan, ya Syekh, saya masih punya orang tua. Saya masih punya orang tua. Maka syekhnya pun mengatakan, nanti kalau sudah selesai urusan di sini, kamu datangi saya di negeri ini. Maka setelah dia menyelesaikan urusannya dengan orang tuanya, apakah dia minta izin ataukah orang tuanya meninggal, tidak ingat. Kemudian barulah dia pergi menyusul gurunya. Maka ini semua menunjukkan bagaimana para ulama as-salaf memahami betul hal-hal yang seperti ini. Karena seorang muslim jangan dipermainkan oleh syaitan dengan perkara-perkara yang seperti ini, sehingga dia pun lalai dari atau kehilangan dari keberkahan ilmu yang dia peroleh. Nah, wallahu alam bisawab.